Ente disekolahkan sampai tinggi, hanya orang tua itu tidak menuntut apa-apa dari ente. Hanya ingin ente menjadi orang yang ngerti, bisa memimpin ketika orang tua itu meninggal dunia. Pengen disolatkan ku ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mas Antri sekalian, sahabat Mumu, kembali bersama kami dalam podcast Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Bandung. Setelah beberapa lama kita nggak ngadain konten, Ustaz. Berapa lama saja kita ngadain konten? Sekitar 2 mingguan ya? 3 mingguan lah, karena ada kesibukan lain. Produser kita juga kan habis akad nikah, teman-teman, sahabat Mumu sekalian. Alhamdulillah sekarang kita sudah kedatangan tamu yang spesial, yaitu Ustaz Dahlan. Apa kabar Ustaz Dahlan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan banyak bincang-bincang santai dengan beliau. Tentunya sangat spesial lah pada hari ini kita kedatangan Ustaz Dahlan untuk bincang-bincang santai. Ustaz Dahlan sudah berapa lama Ustaz Dahlan jadi pengajar di Ma'had Al-Jami'ah? Di Ma'had Al-Jami'ah dari tahun 2015 saya masuk ke Ma'had Al-Jami'ah, karena sebelumnya saya di Ma'had Al-Lugawi atau Ma'had khusus bahasa Arab di Gombong Layang. Kemudian 2015 saya dialihkan oleh rektor untuk mengabdi di Ma'had Al-Jami'ah. Jadi sudah sekitar 5 tahunan Ustaz ya? 5 tahun lah. Jadi kalau periode presiden itu udah satu periode. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya di Ma'had juga Ustaz, atau gimana? Maksudnya dari mahasiswanya di Ma'had atau di jadi memang dulu saya itu kan masuk ke UIN ini atas dasar keinginan saya untuk melanjutkan hobi saya itu dulu dari semenjak MTS. Dulu itu MTS di Asa'idiyah di Cipanas, saya ikut belajar dengan serius, ada bimbel di sana mengenai bahasa Arab. Jadi saya merasa asik dengan bahasa Arab, tertarik gitu perubahan domir, seperti ini ya, domir seperti ini. Akhirnya ketika lulus dari MTS Madrasah Tsanawiyah di Asa'idiyah itu di Cipanas, kemudian saya melanjutkan ke Ummul Qura Al-Islami di Lewiliang Bogor. Di sana konsentrasi dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, karena keinginan saya itu melanjutkan kemahiran dalam berbahasa Arab, akhirnya saya masuk ke UIN, memilih jurusan bahasa Arab. Jadi bahasa apa lagi gitu ya? Jadi bahasa Arab aja gitu ya inginnya. Memang kalau di Ummul Qura itu sebetulnya basicnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Gitu. Jadi lebih ke modern Ustaz ya? Iya, pesantren modern. Jadi berkomunikasi bahasa Arab bahasa Inggris. Kemudian tapi saya merasa bahwa diri saya lebih mampu dalam bahasa Arab gitu. Jadi kalau sekarang ditanya bahasa Inggris belepotan ngomongnya ya gimana lagi ya. Mungkin walaupun memang dulu di pesantren kita akan dipaksa untuk ngomong bahasa Inggris juga, seminggu bahasa Inggris, seminggu bahasa Arab. Tapi saya mengukur kemampuan saya, ternyata ya memang di bahasa Arab. Akhirnya saya masuk ke UIN jurusan bahasa Arab dan alhamdulillah diterima. Alhamdulillah. Nah, kemudian waktu itu saya sebetulnya sama kata orang tua bilang, jadi mungkin karena basic orang tua itu kebanyakan kakak saya itu dari pesantren. Saya kan anak terakhir. Jadi keluarga banyak pesantren Ustaz ya? Saya anak terakhir. Kakak itu yang perempuan, yang laki-laki itu di pesantren. Tapi dulu itu bukan pesantren modern atau disebut dengan pesantren Salafi. Kita pergi ke kita Ustaz ya? Jadi mereka itu hanya sampai SD. Setelah SD langsung ke pesantren. Maka ketika saya mau kuliah itu, kata kakak saya itu, jangan kuliah katanya kalau orang tua itu. Jangan kuliah, nanti katanya pergaulannya nggak jelas katanya gitu kan. Jadi masih ada stigma tentang kuliah. Iya betul. Ya memang kan karena gimana keluarga itu gimana kultur ya kebiasaan. Kata kakak saya itu jangan kuliah, nanti Dahlan itu nanti main-main dan sebagainya. Terus boleh. Tapi orang tua mungkin karena memang saya dari waktu sekolah di Tsanawiyah, sekolah itu sebetulnya dekat pasar. Jadi sebelum ke sekolah itu lewati pasar gitu lah, seperti mall lah kalau sekarang itu kan. Di sana kalau dulu itu zamannya dingdong dulu itu. Dingdong. Ini enggak ini ya.
Ustaz Rizky ini enggak? Pengalaman ya, saya enggak tahu, tapi saya pernah dengar loh. Nah, dingdong itu kalau sekarang itu game online lah kalau sekarang itu. Kalau dulu itu dingdong namanya. Di mall-mall itu ya? Nggak tahu lah kalau bahasa di daerah mana. Tapi yang jelas bahasa di daerah saya itu namanya dingdong. Jadi kalau sekarang game online, mungkin banyak dari teman-teman yang mengalami seperti itu. Tapi sama saya itu hanya tahu namanya, tahu tempatnya, belum pernah ke sana kan. Karena mungkin orang tua saya yakin bahwa ini Dahlan itu nggak pernah culas lah dalam artian pergi ke sekolah, tapi akhirnya kan orang tua walaupun kata kakak saya udah aja ke pesantren lagi aja, tapi orang tua tidak menghiraukan itu. Justru orang tua nanya sama saya maunya pesantren atau sekolah dulu itu. Akhirnya waktu itu sebelum ke kuliah nih saya pengen sekolah sambil pesantren. Makanya masuklah pesantren modern itu Ummul Qura Al-Islami, karena di sana sekolah dan pesantren. Jadi di Ummul Qura itu sambil sekolah, sekolah dan pesantren ya seperti Gontor lah gitu. Ya jadi sekolahnya formal, ya pesantrennya juga formal seperti itu. Nah, maka ketika setelah keluar dari pesantren, orang tua bilang mau kuliah. Memang saya waktu itu memang ada pengalaman yang yang pahit mungkin bagi saya ya. Sebab kalau di pesantren modern itu saya rasa dimotivasi oleh kiainya itu untuk bisa kuliah di luar negeri. Oh, jadi di Ummul Qura itu lebih ditekanin. Iya, lebih, dan itu suatu kebanggaan. Soalnya silakan kalau yang dari pesantren modern biasanya suatu kebanggaan manakala bisa kuliah ke luar negeri. Akhirnya saya ngabdi dulu waktu itu di Padang Sidempuan, Sumatera Utara 2 tahun. Oh, jadi pernah ngabdi di sana dulu. Jadi luar biasa. Jadi sebelum ke UIN ini jadi udah ngabdi dulu. Oh, jadi sebelum masuk ke UIN itu jadi berapa tahun sana? 2 tahun. 2 tahun, teman-teman. Jadi sebetulnya lambat kuliah itu. Jadi ya karena kan orang lain mungkin sudah langsung kuliah, kalau saya tidak. Begitu saya di pesantren tersebut dapat beasiswa. Oke. Ke Yaman. Teman-teman. Saya kan motivasi dulu kan dari pesantren, memang kita dibentuknya untuk kuliah di luar negeri ya. Saya telepon ke rumah, saya dapat beasiswa, kata orang tua, "Jangan. Udah aja pulang aja," katanya. Oh, iya. "Jangan kan ke Yaman," katanya. "Di Sumatera aja ke sini susah kan setahun sekali." Bahkan pernah pernah Lebaran Idul Fitri itu pernah di sana. Oh, jadi sebabnya itu mungkin jarak karena kita jarang pulang, kata orang tua jangan. Tapi gara-gara kita masih termotivasi di pesantren, akhirnya biarin, jangan-jangan itu saya uruskan aja. Saya uruskan di sana, akhirnya keluar paspor dan sebagainya sudah keluar, tinggal berangkat. Persyaratannya sudah, ijazah sudah diterima oleh pihak Yaman di sana, Universitas Al-Ahqaf dulu itu. Al-Ahqaf, gitu. Kemudian saya pulang ke Cianjur ke rumah untuk siap-siap tadinya ke Yaman. Tapi orang tua masih tetap aja. Masih belum mengizinin ya? Belum ngizinin, pokoknya nggak boleh. Silakan aja. Mau kuliah di mana? Kata orang tua nggak harus ke Yaman lah, jauh. Akhirnya saya ya gimana lagi, orang tua seperti itu. Tapi tetap orang tua itu bilangnya itu niatnya itu jangan kuliah. Niatnya itu mesantren sambil kuliah. Oh, jadi ini unik teman-teman. Jadi biasanya kita lebih kepada kuliahnya, misalnya mungkin santri lain mungkin, tapi Ustadz Dahlan diniatin untuk pesantren sambil kuliah. Ini unik teman-teman. Jadi orang tua itu. Jadi mungkin kebanyakan ya kuliah sambil pesantren. Kan saya emang enggak. Orang tua itu pokoknya ente niatnya itu mesantren sambil kuliah. Otomatis kita itu pikirannya itu sebelum berangkat ke UIN itu di mana pesantren yang ada dekat dengan UIN. Ya karena teman-teman saya itu duluan kuliahnya, karena saya ngabdi 2 tahun, teman-teman kan ada juga yang langsung kuliah, akhirnya saya kontak dan sebagainya. Akhirnya saya berangkat ke UIN Bandung ke sini. Tadi terus kemudian kita daftar, loloslah di PBA ya, pendidikan bahasa Arab. Saya nanya pesantren mana sih yang dekat dengan ini, disebutkan ada banyak kan di sini pesantren ya. Tapi begitu saya ke jurusan, kata jurusan, katanya yang jurusan bahasa Arab itu khusus ada di pesantren. Oh, jadi pendidikan bahasa Arab itu ada khusus di pesantrennya, yaitu pesantren PBA atau disebut dengan Al-Mahad Al-Lughawi. Wah, kebetulan kata saya kalau gitu, karena memang orang tua nyuruhnya seperti itu. Akhirnya saya telepon orang tua, "Oh ya bagus kalau gitu, memang kita tujuan mau pesantren, katanya bukan mau kuliah kan gitu." Akhirnya saya pesantren di sana setahun
Ya, karena apa? Karena di lingkungan sana itu harus biar komunikasi berbahasa Arab. Betul. Karena nggak mungkin kan kita jurusan bahasa, tapi dalam keseharian tidak bisa berkomunikasi gitu kan. Akhirnya saya setahun di sana pesantren. Begitu setahun sudah beres, saya juga udah pikirannya bagaimana saya bisa pindah lagi ke pesantren gitu kan. Udah saya Jadi di pondok pesantren bahasa Arab cuma itu setahun, sampai seperti di Mahad Al-Jamiah ini kan. Jadi hanya 2 semester, tahun pertama, tahun berikutnya kan diganti dengan mahasiswa yang baru. Akhirnya saya udah survei ke pesantren, ada yang di Cileunyi, di Cibiru dan sebagainya, saya survei. Tapi ya mungkin qadarullah ya. Tapi pimpinan waktu itu pimpinan pesantren Bapak Pak Dadan, Dr. Dadan, Eframdan dan Bapak Yaya Sunaria. Beliau justru manggil saya untuk menjadi salah satu pengurus. Oh, jadi setelah 1 tahun begitu 1 tahun berikutnya itu saya diminta jadi pengurus. Padahal sebelumnya udah nyari-nyari pondok ya. Saya nyari pondok. Akhirnya saya bilang ke orang tua, saya dijadikan pengurus di sini kan kita mau pesantren. Kata orang tua, di sana gimana lingkungannya, sambil ngaji nggak? Oh iya, kata saya, sambil ngaji sambil pemimpin. Ya udah, kalau seperti itu tujuannya kita mau di pesantren, ya udah tinggal di sana juga di pesantren gitu. Dan alhamdulillah banyak dari dosen-dosen seperti ya tadi Pak Dr. Dadan, Pak Dr. Yaya Sunaria memang membimbing saya terus, sehingga sampai saya beres kuliah S1 pun saya nggak pernah keluar dari pesantren itu. Jadi tetap sampai S1 itu di sana. Sampai di S1 di sana saya. Jadi saya tidak mengalami pernah bayar kosan. Alhamdulillah. Berkah. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah seperti itu. Jadi ya. S1 tetap di Mahat Lugawi. Nah, begitu S1 di Mahat Lugawi, kita S1 di Mahat Lugawi. Kemudian kita pilihannya kan waktu itu kan memang usia saya waktu itu sudah tua lah, karena kan kuliahnya juga lebih lambat daripada orang lain memang kan. Begitu saya mau masuk ke S2 masih di Mahat Lugawi belum ya, maka kita diskusi lagi sama orang tua waktu itu. Pilihannya 2 waktu itu, apakah mau nikah atau mau kuliah lagi. S2 gitu berarti ya. S2 kan. Jadi pilihannya memang orang tua nggak tahu kenapa, orang tua itu pilihannya cuma 2 itu. Jangan ya, jadi mau kuliah silakan lanjutkan dulu kuliah, tapi harus memang harus sampai selesai dulu. Ya mungkin orang tua kan gini ya, memang mikir juga mungkin nanti biayanya dari mana dan sebagainya lagi kuliah dan sebagainya, mungkin seperti itu. Tapi kan itu kan bebas ya, orang tua kan berpikir seperti itu, tapi orang tua yang lain mungkin ada juga yang lain kan. Tapi saya orang tua seperti itu, akhirnya saya mau kuliah lagi lah waktu itu, karena saya waktu di Mahat Lugawi itu pernah jadi asisten dosen. Iya, jadi walaupun saya waktu itu masih semester 7, semester 8, maka dosen itu memberikan waktu sama saya ketika beliau tidak ada untuk bisa masuk ke kelas. Oh, jadi semester 7 itu udah mulai ngajar mahasiswa tuh, luar biasa. Kemudian waktu itu kan di Fakultas Tarbiyah itu waktu itu ya ujian akhir itu, UAS itu seperti di sekolah. Artinya dulu itu, mungkin sekarang sudah tidak ada. Dulu itu di jadwalnya dikhususkan kelasnya dikhususkan, siapa pengawasnya gitu. Ya, kalau sekarang kan bebas terserah. Ya mungkin kembali lagi kayak dulu. Kalau dulu itu waktu zaman saya semester akhir lah, akhirnya saya pun dijadwalkan untuk jadi pengawas. Okay. Nah di sana kan termotivasi, saya ceritakan ke orang tua seperti itu keadaan, kata orang tua. Terus emang kalau mau jadi dosen apa sih syaratnya? Kata saya ya memang syaratnya itu harus S2 kan. Iya, betul. Ya karena sebetulnya gini ya, saya tuh sampai S2 ya kuliah. Sedangkan basic orang tua itu tidak tamat SD acan lah, nggak tamat SD juga orang tua itu. Tapi memotivasi saya untuk belajar untuk jenjang pendidikan, sangat termotivasi. Apalagi mengenai misalnya saya pengen jadi apa sih? Saya pengen jadi dosen, bisa ngajar di universitas. Kata orang tua, apa syaratnya? Harus S2. Kalau gitu jangan nikah dulu ente, harus S2 dulu gitu kan. Jadi karena motivasi pengen jadi dosen mungkin. Waktu itu motivasinya orang tua akhirnya ya silakan S2. Kemudian waktu S2 semester 1, semester 2 itu masih di pesantren itu. Masih di Lugawi. Kemudian waktu di pesantren Lugawi itu
Saya dipanggil oleh bukan direktur waktu itu, Syekh Mahad Al-Jami'ah. Syekh Mahad. Bapak Kiai Badrul Zaman, profesor. Beliau kan pengurus MUI Jawa Barat. Kata beliau, di sana di puncak sana ada Masjid At-Ta'awun. Itu kan punya Pemprov. Betul. Di sana itu kan banyak yang berkunjung orang Arab. Jadi perlu di sana pengurus yang berkomunikasi dengan bahasa Arab. Dan yang rumahnya dekat dari At-Ta'awun, gitu kan. Akhirnya ada yang informasikan bahwa saya orang Cipanas, gitu kan, dekat. Kemudian ya bisa bahasa Arab, gitu kan. Akhirnya saya dipanggil ke sini, ditawari waktu itu untuk jadi salah satu pengurus di At-Ta'awun. Akhirnya waktu itu saya pamit baru semester 2 S2 pamit ke pengurus Mahad Al-Lugawi untuk pindah ke At-Ta'awun. Gitu. Tapi itu udah masuk kuliah S2, Ustaz? Udah, lagi semester 2. Semester 2-nya. Semester 2 itu. Akhirnya kita pamit, kita juga terharu juga ya karena mereka mungkin merasa kenapa harus pindah, udah lama ya kan udah lama. Dan saya juga merasa aduh bener gak saya pindah nih kan. Sedangkan saya pengen jadi dosen waktu itu kan, makanya saya S2 juga. Tapi entah kenapa ketika saya sudah ada keputusan untuk pindah, akhirnya saya waktu itu dipanggil oleh salah satu dosen yang selalu membimbing saya, yaitu Bapak Dr. Dindin Jamaluddin. Beliau itu mengatakan, Lan, ente mau pindah ke ini At-Ta'awun, janganlah katanya. Oh, kata beliau. Kata beliau itu. Sekarang ente udah dikasih SK oleh Pak Rektor untuk jadi pengurus Mahad Al-Jami'ah. Bayangkan aja. Tapi Pak Kiai Badrul Zaman di beliau di Mahad Al-Jami'ah. Di Mahad Al-Jami'ah kan nggak tahu mungkinnya. Waduh, kata saya gimana ini kan. Tapi saya waktu itu posisinya belum, besoknya mau pindah. Ada informasi dari Pak Dr. Dindin seperti itu, ngobrol sama saya itu langsung. Udah keluar SK gitu kan? Aduh, bingung saya kan. Tapi karena saya mau pindah kan, akhirnya saya pindah aja. Pindah dari Mahad Lugawi ke rumah. Kemudian dari pihak Mahad Al-Jami'ah setelah saya 1 hari di rumah, ada yang WA sama saya itu. Bukan WA dulu mah SMS. Oh, masih SMS. Belum terlalu viral seperti sekarang lah. WA tahun 2015-an itu. Saya SMS sama saya bahwa nggak tahu SMS, nggak tahu BBM dulu itulah masih. Makanya antara itu ada WA waktu itu belum terlalu sekarang. Kata beliau dimohon kepada seluruh pengurus baru katanya untuk rapat. Waduh, saya dapat bener juga kata saya. Kenapa saya telepon? Oh kenapa? Emang saya iya Pak, iya ini udah ada SK dari rektor bahwa Bapak sudah jadi salah satu pengurus di Mahad Al-Jami'ah. Saya kan bilang ke orang tua, gimana nih, orang tua sangat memotivasi saya untuk kembali ke UIN. Kata orang tua, udah, saya lebih setuju nanti balik lagi ke UIN karena tujuan awalnya di S2 kan juga kan mau jadi dosen lah, jadi ngajar di universitas. Akhirnya saya emang dari awal juga saya mau ke Yaman, nggak jadi karena saya ikut orang tua kan. Maka ketika saya memilih dua antara di At-Ta'awun atau di Mahad Al-Jami'ah, orang tua memotivasi ke Mahad Al-Jami'ah, otomatis kan saya juga harus mengikutinya. Jadi balik lagi kan? Jadi kapalang awaro kakolot kan gitu kan. Akhirnya saya ikut beliau, akhirnya balik lagi ke Mahad Al-Jami'ah. Tapi emang hikmahnya di sana, image-nya saya enggak kan, kalau misalnya pindah dari Mahad Al-Lugawi ke sini kan enggak enak juga ya istilahnya. Wah, nanti di sana kan hanya dari sana ke sini gitu kan. Tapi kan ini bukan, ini dari pindah dari sini ke rumah, dari rumah ke sini juga ya, itu ada hikmahnya. Akhirnya sampai di sini tahun 2015 di Mahad Al-Jami'ah. Resmi jadi pengurus Mahad, ada SK-nya juga. Oke, menarik sekali ya teman-teman, sahabatmu sekalian, cerita dari Ustaz Dahlan. Sebenarnya yang saya tangkap di sini adalah nilai gimana kita taat kepada orang tua, Ustaz ya. Iya, gimana sebisa mungkin lah. Jadi kalau dengar Ustaz Dahlan itu ceritanya apa yang kita turutin dari nasihat orang tua itu benar-benar dimudahkan, Ustaz. Gimana? Ya alhamdulillah. Jadi gini lah. Jadi memang gini ya, dari kita semua, mungkin dari mahasiswa, apalagi yang dari lembur seperti saya, kampung halaman, orang tua itu motivasi untuk mendidik anaknya itu tinggi, memberikan pendidikan yang lebih bagus, disekolahkan, di pesantren. Walaupun bagaimanapun caranya, caranya. Padahal kalau kita lihat background mereka tidak berpendidikan tinggi loh. Bayangkan aja, saya aja ya
sampai saya S2 gitu alhamdulillah, orang tua saya itu nggak tamat SD acan, enggak, asli nggak tamat. Maka di sana hikmahnya itu kita, walaupun kan kita logika kita SD gitu tamat ngatur-ngatur anu kuliah. Itu kalau logika kita logika kita ngatur-ngatur orang yang mau kuliah. Tapi kalau kita balikan lagi, orang tua itu memang tidak kuliah, tapi omongannya itu penuh dengan perasaan, dengan hati nurani. Dan pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya, insya Allah pasti ada hikmah. Maka saya nggak mengatakan masa diatur dengan yang tidak kuliah, enggak. Tapi saya ikutin aja gimana cara alur orang tua, keinginan orang tua. Ya istilahnya gini lah, dina gagal noge gitu ya. Kita balik aja ke orang tua. Tapi teman-teman, luar biasanya dapat beasiswa, tapi karena nasihat orang tua dapat tidak diambil gitu. Mungkin Ustaz kalau pakai logika Ustaz. Kalau saya milih ke Yaman gitu. Ya pasti. Kalau pakai logika Ustaz. Apalagi kita dari dulu ditanamin motivasi dari kiai itu di pesantren. Kuliah luar negeri gitu. Memang sih awalnya juga saya tidak menerima begitu saja. Karena bahkan saya ngomong gitu, cek bahasa Sunda nama peberiheun teh naonnya. Atau apa ya peberiheun teh? Peberiheun di biayaan ke orang tua nggak bisa kan, mana dari mana biaya seperti itu. Atau ini mah ada beasiswa ya diambil aja tuh kan gitu. Apa kata orang tua? Mungkin yang meluluhkan hati saya juga. Apa kata orang tua? Ente dikuliahkan, ente di pesantrenkan, ente disekolahkan sampai tinggi. Hanya orang tua itu tidak menuntut apa-apa dari ente. Hanya ingin ente menjadi orang yang ngerti, bisa memimpin ketika orang tua itu meninggal dunia. Pengen disolatkan ku ente. Tapi kalau ente lagi di Yaman apa bisa? Nggak bisa dong, saya berkutik lagi. Nggak bisa, alasan apa coba? Orang tua seperti itu. Mungkin saya juga ngotot waktu itu pengen kan. Orang tua seperti itu. Disekolahkan tinggi-tinggi, dipesantrenkan saja. Tapi kalau orang tua meninggal tapi ente tidak bisa nyolatkan di hadapannya, buat apa bagi kita? Waduh, kata saya kan bingung saya. Itu nasihat paling pasti kata saya. Orang tua hanya seperti walaupun itu. kita punya pendapat lain, tapi kadang memang orang tua itu punya pemikiran yang lain. Yang lain. Tapi saya dengan ikhlas, pokoknya ya udah, sekarang kepala ikut orang tua, ikut aja orang tua. Alhamdulillah sampai sekarang kan. Ya mungkin alhamdulillah hikmahnya itu banyak orang yang memotivasi saya, banyak orang yang membimbing saya. Memang saya kan tidak ada keluarga di UIN, tapi orang-orang sangat baik sekali membimbing saya. Ya banyak orang memotivasi saya terus membimbing saya. Pak Haji Dindin itu sangat luar biasa, ngajajehkeun gitu bahasa saya tadi Pak Prof Badrul Zaman. Banyak sekali lah orang yang memotivasi saya dan membimbing saya, bahkan tidak hanya membimbing dalam hal dalam hal pendidikan, tapi dalam kehidupan pun sangat pendidik. Alhamdulillah. Walaupun memang orang tua tidak begitulah, orang tua memang tidak ada di sini secara dohir, tapi mungkin kontak batin dan doanya bisa menggerakkan hati orang itu untuk baik sama saya kan. Jadi di sini setinggi apapun pendidikan kita saat ya, susah pun kita, ketika kita lupa sama orang tua, udah lah jadi apa ya? Bahkan kalau misalkan kita berpikir, ketika kita punya orang tua, masih punya orang tua, terus kita nggak ada bakti, nggak ada hormat, saat ya, kita merasa lebih hebat dari beliau, udah nggak ada apa-apanya di kita. Bahkan jangan seperti inilah, ini yang kebanyakan mungkin kata saya juga kan kita orang-orang lembur lah ya, kebanyakan apalagi di mahasiswa UIN itu ya orang lembur ya. Jangan sampai berpikiran ketika orang tua membimbing kita perkuliahan seperti ini harus seperti ini. Jangan berpikiran orang tua kan nggak kuliah gitu. Nyaon sih. Apalagi sampai Uniko. Apa Uniko? Usaha nipu kolot. Usaha nipu kolot. Kenapa usaha nipu kolot? Misal gini, orang tua itu yang di lembur, yang tidak tahu apa-apa, melihat surat saja, surat pemberitahuan misalnya mau stukom ke sini kan mahasiswa gampang bikin di komputer. Misalnya surat aja